Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Yulia Hanoselina, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Agelina Safitri dengan NIM 250420005. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 2. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin yang belum sempat kami jawab karena waktunya sudah habis. Pertanyaan pertama itu pertanyaan dari Zahra yang akan dijawab oleh Dea. Kepada Dea, saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra, yaitu mengapa hukum adat tetap memiliki peranan penting dalam masyarakat Jepang modern. Jawabannya itu, hukum adat tetap memiliki peran penting dalam masyarakat Jepang modern karena beberapa alasan utama sebagai berikut, yaitu penanaman nilai sosial dan budaya. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai tradisional Jepang seperti kehormatan diri, haji atau disebut dengan malu, dan harmoni sosial disebut dengan wa, meskipun Jepang sudah menganut sistem hukum modern yang atau disebut dengan civil law. Nilai-nilai ini tetap membentuk cara masyarakat menyelesaikan konflik dan menjalankan kewajiban sosial. Yang kedua yaitu penyelesaian konflik secara non-litigasi. Banyak konflik di Jepang diselesaikan secara damai melalui mediasi dan kompromi berdasarkan norma adat, bukan langsung ke pengadilan. Ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi dalam praktik, terutama dalam hubungan keluarga, bisnis, dan komunitas lokal. Yang ketiga yaitu pengaruh dalam hukum modern. Beberapa aspek hukum formal Jepang masih dipengaruhi oleh hukum adat seperti hukum keluarga, kewarisan, dan etika bisnis. Adaptasi ini memperkuat stabilitas sosial dan legitimasi hukum negara. Yang keempat yaitu penghormatan terhadap tradisi, di mana masyarakat Jepang sangat menghargai warisan budaya. Hukum adat dianggap sebagai bagian dari identitas nasional sehingga tetap dipertahankan dan dihormati dalam kehidupan modern. Kesimpulannya yaitu hukum adat di Jepang tidak hanya bertahan karena tradisi, tetapi juga karena peran dalam menjaga keharmonisan sosial dan melengkapi hukum formal. Baik, itu hanya saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke Dea, terima kasih atas penjelasannya terkait pertanyaan dari Zahra. Selanjutnya tambahan dari Azra Miftakilah. Kepada Azra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Miftakilah dengan NIM 250420009. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Azra Naftika, yaitu mengapa hukum adat tetap memiliki peranan penting dalam masyarakat modern. Karena adanya beberapa alasan utama, yaitu berakar pada fungsinya sebagai perekat sosial, sumber identitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Yang pertama itu karena penjagaan identitas dan warisan budaya. Hukum adat adalah cerminan dari nilai-nilai sejarah atau pandangan dari suatu komunitas. Bagi banyak kelompok etnis, hukum adat adalah penanda utama identitas mereka. Mematuhi hukum adat berarti melestarikan warisan nenek moyang dan menegaskan keberadaan kolektif mereka di tengah arus globalisasi. Keunikan lokal hukum negara cenderung bersifat umum atau universal, sementara hukum adat sangat spesifik dan kontekstual terhadap kondisi geografis dan sosial komunitas tertentu. Ini memastikan bahwa kearifan lokal atau local wisdom tidak hilang. Yang kedua itu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam banyak kasus, sistem penyelesaian sengketa adat seperti melalui musyawarah dan mufakat dinilai lebih cepat, murah, dan restoratif. Ini bisa memiliki hubungan daripada sistem peradilan formal. Fokus utama hukum adat seringkali adalah pada pemulihan harmoni dalam komunitas, bukan hanya pada penghukuman. Para pihak diajukan berunding untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Legitimasi lokal. Kepuasan yang diambil oleh pemimpin adat atau lembaga adat seringkali memiliki legitimasi yang lebih tinggi dan diterima dengan sukarela oleh anggota komunitas, karena mereka sudah terikat secara moral dan sosial pada sistem tersebut. Sekian penambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih Azra dan juga Dea yang sudah menjelaskan terkait pertanyaan dari Zahra. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu pertanyaan dari Hanum yang akan dijawab oleh rekan saya Jales. Kepada Jales saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu, perkenalkan saya Jalestia Rahmadani dengan NIM 25042025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Fatihah Hanum yang tertunda. Bagaimana Jepang menyeimbangkan antara penghormatan terhadap HAM internasional dengan kebijakan ketat terkait imigrasi, detensi imigran, dan penanganan pencari suaka? Jepang menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan komitmen terhadap HAM internasional dengan kebijakan imigrasi yang sangat ketat. Di satu sisi, Jepang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM yang penting seperti Konvensi Pengungsi dan ICCPR, sehingga secara formal berkewajiban melindungi hak-hak imigran dan pencari suaka. Namun, di sisi lain, Jepang tetap mempertahankan kebijakan imigrasi yang konservatif. Jumlah penerimaan pengungsi sangat rendah, proses detensi cukup ketat, dan kontrol terhadap imigran dilakukan secara administratif yang kuat. Kebijakan ini berakar pada keinginan menjaga stabilitas sosial dan identitas budaya. Untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, Jepang menempuh beberapa langkah. Yang pertama, memastikan semua proses detensi dan pemeriksaan suaka dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Yang kedua, melakukan reformasi terbatas seperti memberikan alternatif detensi bagi kelompok rentan dan memperluas program tenaga kerja asing terampil. Ketiga, meningkatkan aspek kemanusiaan, misalnya akses layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pengawasan fasilitas detensi. Meskipun begitu, keseimbangan ini masih menuai kritik. Banyak pihak menilai Jepang masih terlalu menekankan aspek kontrol imigrasi daripada perlindungan HAM. Sementara pemerintah berargumen bahwa kebijakan ketat diperlukan demi stabilitas sosial. Secara keseluruhan, Jepang berusaha mencari titik tengah melalui hukum, reformasi bertahap, dan penambahan unsur kemanusiaan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya ideal. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Jales, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya tambahan dari Keisha. Kepada Keisha saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin sebelumnya perkenalkan nama saya Keisha Edelin dengan NIM 25042029. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Al-Fatihah Hanum, yaitu pertanyaannya, bagaimana Jepang menyeimbangkan antara penghormatan terhadap HAM internasional dengan kebijakan ketat terkait imigrasi, detensi imigrasi, dan penanganan pencari suaka. Jepang menyeimbangkan keduanya dengan cara mengakui HAM secara resmi, tetapi menerapkannya secara hati-hati dan ketat dalam praktik, terutama soal imigrasi dan pencari suaka. Artinya, Jepang menghormati HAM di atas kertas, namun tetap memprioritaskan ketertiban, keamanan, dan kestabilan sosial. Jepang mengakui HAM internasional secara hukum. Jepang adalah anggota PBB dan telah meratifikasi terhadap perjanjian HAM internasional, termasuk hak asasi manusia, pelindungan pengungsi, larangan perlakuan tidak manusiawi. Secara hukum, Jepang wajib menghormati HAM, termasuk terhadap orang asing dan pencarian suaka. Imigrasi dikontrol ketat demi ketertiban sosial. Jepang adalah negara yang sangat menekan ketertiban, keamanan, kehormatan sosial. Karena itu, Jepang menerapkan kebijakan imigrasi dan sangat selektif. Tujuannya bukan menolak HAM, tetapi mencegah masalah sosial seperti pelanggaran HAM, beban sistem sosial, konflik budaya. Detensi imigrasi digunakan sebagai alat pengawasan. Jepang menahan detensi imigrasi ilegal atau pencari suaka yang melanggar aturan imigrasi untuk memastikan
mereka tidak kabur, memproses status hukum mereka, menjaga sistem ketertiban. Namun praktik ini sering dikritik karena durasinya lebih lama. Sebagai respon, Jepang melalui meninjau ulang aturan detensi, menyediakan alternatif detensi atau pengawasan di luar tahanan. Proses waka sangat ketat, tetapi tetap disediakan. Jepang menyediakan mekanisme permohonan swaka sesuai suatu standar internasional. Namun, tingkat penerimaannya sangat rendah karena Jepang hanya menerima kasus yang sangat dianggap memenuhi kriteria pengungsi. Kekhawatiran penyalahgunaan sistem swaka untuk tinggal permanen. Meski ketat, Jepang tetap memproses permohonan, memberi bantuan dasar selama proses, memperbaiki prosedur agar lebih manusiawi. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Jales dan juga Keisha yang telah menjelaskan terkait pertanyaan dari Hanum. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Fani yang akan dijawab oleh rekan saya Afifah. Kepada Afifah saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa Kintara Adam, yang dimana pertanyaan itu bagaimana hukum menangani hak perempuan dalam warisan keluarga tradisional. Jadi jawaban itu adalah dalam keluarga adat tradisional atau sistem kekerabatan adat pada umumnya, hak perempuan dalam warisan sering diatur oleh norma sosial yang menekankan peran perempuan dalam keluarga. Biasanya, perempuan tidak selalu mendapatkan bagian warisan berupa tanah atau harta produktif karena dianggap akan ikut keluarga suami setelah menikah. Sebagai gantinya, perempuan sering mendapatkan warisan pengganti seperti harta bawaan, perhiasan, dan dukungan ekonomi dari saudara laki-laki. Sistem adat ini lebih menekankan keseimbangan peran dan tanggung jawab keluarga daripada pembagian harta secara formal, sehingga perlindungan hak perempuan sering bergantung pada musyawarah keluarga dan nilai kebersamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afifah atas penjelasannya terkait dari pertanyaan Fani. Selanjutnya tambahan dari saudara Desi. Kepada Desi saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menambahkan jawaban. Sebelumnya izin Ibu, saya Desi Sakinah dengan NIM 5042016. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Vanessa, yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana hukum adat menangani hak perempuan dalam warisan keluarga tradisional. Jadi menurut saya perlakuan hukum adat terhadap hak perempuan dalam warisan keluarga tradisional di Indonesia sangat bervariasi dan tidak seragam, di mana hak perempuan dalam warisan adat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, seperti ada sistem patrilineal, dan bilateral atau parental. Seperti yang pertama yaitu ada sistem matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, di mana perempuan memegang peran sentral dalam pewarisan, terutama untuk harta pusaka atau harta keluarga inti. Ini biasanya dianut oleh masyarakat Minangkabau atau di Sumatera Barat. Seperti anak perempuan yang dikenal dengan Bundo Kanduang memiliki kedudukan terhormat dan mewarisi harta pusaka secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu. Yang kedua itu ada patrilineal, di mana dalam sistem ini garis keturunan itu dari pihak bapak, dan anak laki-laki seringkali menjadi ahli waris utama atau satu-satunya ahli waris untuk melanjutkan garis keturunan dan kepemilikan harta keluarga. Ini biasanya dianut oleh masyarakat di Batak Toba, Bali, Nias, dan Lampung. Di sini secara tradisional, anak perempuan ini tidak mendapatkan hak waris atas harta pusaka. Di Batak, anak perempuan yang sudah menikah hanya mendapatkan pemberian, seringkali berupa perhiasan atau uang, sebelum atau sudah menikah sebagai tanda kasih sayang, dan ini bukan sebagian dari warisan utama. Dan selanjutnya itu ada sistem parental atau bilateral yang biasanya dianut oleh masyarakat Jawa, di mana sistem ini memberikan hak yang relatif seimbang antara anak laki-laki dan perempuan.
di mana kedudukan mereka dalam pewarisan tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dan sistem ini banyak ditemukan di daerah Jawa dan masyarakat lain yang menganut prinsip kekeluargaan yang lebih egaliter. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum adat kini bersifat dinamis, di mana proses modernisasi, musyawarah keluarga, dan pengaruh hukum nasional seringkali menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan setara bagi perempuan, serta melonggarkan aturan tradisional yang kaku. Baik, mungkin sekian tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik Desi, terima kasih saya ucapkan kepada Desi dan juga Afifah yang telah menjelaskan kepada kita semua terkait dari pertanyaan Vanessa. Baik, pertanyaan keempat itu pertanyaan dari Nabila yang akan dijawab oleh rekan saya Hendro. Kepada Hendro saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Boroginting, di mana pertanyaannya yaitu melihat kasus korupsi atau kematian akibat kerja berlebihan, apakah regulasi hukum ketenagakerjaan Jepang sudah cukup kuat atau justru masih lemah dalam penegakan budaya kerja ekstrem yang sudah mengakar secara sosial? Jawabannya adalah regulasi ketenagakerjaan Jepang sebenarnya sudah cukup kuat di atas kertas, terutama setelah Work Style Reform 2019 yang membatasi lembur dan mewajibkan cuti. Namun, efektivitasnya masih lemah karena budaya kerja ekstrem yang mengakar banyaknya celah hukum untuk memperpanjang lembur, serta penegakan yang kurang tegas. Akibatnya, korupsi tetap terjadi karena masalah utamanya bukan hanya regulasi, tetapi norma sosial dan praktik perusahaan yang sulit diubah. Baik, terima kasih Hendro atas penjelasannya. Selanjutnya tambahan dari Nada. Kepada Nada saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menambahkan jawaban. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Nada Mufli dengan NIM 250420002. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nabila Boroginting, yaitu melihat kasus korupsi atau kematian akibat kerja berlebihan, apakah regulasi hukum ketenagakerjaan Jepang sudah cukup kuat atau justru masih lemah dalam menekan budaya kerja ekstrim yang sudah mengakar secara sosial? Menurut saya, kasus korupsi memperlihatkan bahwa persoalan utama di Jepang bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya efektivitas hukum menghadapi budaya kerja ekstrim yang telah mengakar. Jepang sebenarnya memiliki regulasi pembatasan jam kerja dan reformasi gaya kerja. Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut sering dikalahkan oleh tekanan sosial, loyalitas berlebihan, dan normalisasi lembur. Akibatnya, hukum terlihat kuat di atas kertas tapi belum cukup mampu menekan praktik kerja berlebihan yang dianggap wajar dalam kehidupan kerja sehari-hari. Sekian penambahan jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Hendro dan juga Nada yang telah menjelaskan kepada kita semua terkait pertanyaan dari Nabila. Baik teman-teman, sampai disinilah presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.